itu maujudatun yang ada. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada akad kirot. Kirot itu sebenarnya juga perkembangan dari kor, ya. Jadi nih, orang kan nggak mesti punya modal sendiri secara cukup, kan nggak mesti. Orang mau bekerja, mau mendirikan apa-apa, mau mendirikan usaha atau mengerjakan sawahnya sendiri, kadang-kadang kan nggak punya modal yang cukup. Nggak punya modal yang cukup untuk bisa mendapatkan modal dengan orang lain. Anggap bank itu belum ada dulu, bank belum ada semuanya. Jadi adanya itu adalah masyarakat masih murni. Jadi anggap semuanya belum ada, kita kembali ke zaman yang belum ada bank. Belum ada bank. Jadi orang punya modal mau usaha tapi nggak punya modal cukup, gampangnya begitu, nggak punya modal cukup. Maka solusinya kan ada dua. Solusinya yang pertama ya utang modal, utang. Jadi solusi yang pertama adalah utang. Kalau utang itu akadnya namanya akad qard. Jadi kalau utang itu berarti akadnya akad qard. Saya utang kamu uang 10.000, besok saya kembalikan, misalkan, atau 1 minggu lagi saya kembalikan, misalkan. Maka akad yang demikian itu disebut dengan istilah akad qard. Nah, akadnya jelas, akad qard. Kalau tidak melalui akad utang, kalau nggak melalui akad utang, berarti melalui akad apa? Ya akad kerjasama. Akad kerjasama. Akad kerjasama itu juga ada dua. Akad kerjasama ada dua. Satu dimodali sepenuhnya oleh orang lain. Yang kedua sama-sama urun modal. Jadi sama-sama urun modal. Nah, kalau yang dimaksud dengan kirot, jadi yang dimaksud dengan kirot di sini adalah modalnya itu dari orang lain, sampean bisa bekerja, nggak punya modal, dimodali oleh orang lain. Modal itu harus kembali lagi kepada orang yang memodali. Sementara hasilnya bagaimana? Hasilnya dengan labanya bagaimana? Labanya dibagi berdua. Dibagi antara pihak yang memodali dengan yang dimodali. Jadi pihak yang memodali dengan yang dimodali. Nah, akad yang semacam ini tadi disebut dengan istilah akad kirot. Nah, jadi akad kirot tadi apa? Berarti akad kirot tadi apa? Sudah ini dibuat gambaran yang paling sederhana yang Pak Sam. Jadi akad kirot itu adalah ibaratnya kamu itu punya keahlian, punya keterampilan, tapi nggak punya modal. Terus kamu dimodali oleh orang lain, oleh seorang yang punya modal. Jadi dimodali oleh orang lain yang punya modal secara 100%, dimodali 100%. Nah, dimodali 100%. Modal tadi itu harus kembali lagi calonnya. Jadi calonnya harus kembali lagi kepada yang modali. Nah, calonnya tetap harus kembali lagi kepada yang modali. Terus kemudian
hasil keuntungannya dibagi berdua. Ya, hasil keuntungannya dibagi berdua. Nah terus akad yang semacam ini disebut dengan istilah akad qirot. Jadi akad semacam ini disebut dengan istilah akad qirot. Nah terus apa bedanya dengan utang? Tadi kan disebutkan keuntungannya kalau utang cuma bayar utangnya, enggak ngasih keuntungan. Enggak ngasih keuntungan. Nah, kalau utang enggak hanya bayar uangnya saja modalnya, tapi enggak ngasih keuntungan. Kalau qirot keuntungannya juga dibagi berdua. Jadi keuntungannya dibagi berdua, modalnya kembali lagi kepada pemilik modal. Ya, modalnya kembali. Dan kalau begitu terus apa bedanya dengan riba? Dengan utang menarik manfaat? Kalau modelnya semacam itu terus apa bedanya dengan utang menarik manfaat? Kalau modelnya semacam itu terus apa bedanya dengan utang menarik manfaat? Utang menarik manfaat namanya utang menarik manfaat, utang riba apa namanya? Saya utangi kamu, tapi dengan syarat kamu harus mengembalikan 12.000. Nah kalau dalam qirot itu kan modalnya juga harus kembali, kan. Terus kemudian labanya juga kembali. Terus apa bedanya dengan utang? Ayo, mikirlah kamu. Mikirlah kamu. Tadi kan sudah disampaikan itu di bawah. Sudah disampaikan. Ya kan? Modalnya harus kembali. Tapi sifat kembalinya bagaimana? Kalau sifat kembalinya modal qirot tadi itu. Sifat kembalinya bagaimana? Ghairu maufuqin. Jadi ghairu maufuqin. Apa maksudnya ghairu maufuq? Apa maksudnya ghairu maufuq itu? Tidak ditentukan itu maksudnya bagaimana? Sampean mikirlah, jangan malah seperti kayak orang disuruh tidur, ayo tidur. Udah jangan banget tuh dijelaskan malah kamu kayak disuruh orang tidur. Ayo mikirlah. Apa bedanya? Kalau bunga ditentukan. Harus bayar berapa persen. Terus bunga itu kan kalau kelebihan semacam itu tadi itu kan sifatnya kan lebih dari modal yang sudah diberikan. Kelebihannya itu yang disebut dengan kelebihan yang sifatnya adalah yang tidak boleh. Makanya kemudian disebut dengan istilah riba qardi, riba utang. Modal tetap kembali,
Jadi uang yang diutangkan tetap kembali, tapi ada ditambahi dengan tambahan tadi itu yang disebut dengan istilah riba. Ziyadah yang disebut dengan istilah riba. Nah sekarang bedanya dengan kirot itu loh, modalnya kan harus kembali. Modal yang sama dengan kayak utang tadi loh. Saya menghutangi kamu. Pokok hartanya kan tetap harus kembali. Tapi pokok harta ini sifat kembalinya berbeda. Antara qard dengan kirot berbeda. Kalau untuk qard itu sifat kembalinya itu mauthuq. 10.000 harus kembali 10.000. Ya. Itu namanya mauthuq. Thiqah. Thiqah itu apa sih thiqah? Thiqah itu kalau misalkan orang yang thiqah itu namanya orang disuruh memberitakan A maka harus disampaikan A, disuruh menyampaikan B maka disampaikan B. Itu namanya thiqah, orang yang demikian. Kalau mauthuq itu sama dengan gitu. Memberikan 10.000 maka kembalinya juga 10.000. Itu namanya mauthuq. Tapi dalam qira'ah itu kan disebutkan ghairu mauthuq. Berarti bagaimana? Ya sifat kembalinya modal itu tidak pasti. Jadi sifat kembalinya modal tadi itu tidak pasti. Kadang-kadang bisa kembali, kadang-kadang tidak bisa kembali. Jadi kadang-kadang bisa kembali, kadang-kadang tidak bisa kembali. Kadang-kadang bisa kembali 100%, tapi kadang-kadang juga buntung 100%. Begitu. Terus sementara laba itu harus dibagi berdua. Jadi harus dibagi berdua antara pemilik modal dengan yang dimodali, antara robbul mal dengan amil. Di antara robbul mal dengan amil itu harus istilahnya harus sama-sama menerima bagi hasil. Makanya kemudian tadi disebutkan di atas kirot dengan mudorobah itu adalah dimaknai sebagai makna tunggal. Artinya bagaimana? Ya satu makna lah gampangannya gitu. Sama saja, sami mawon. Sami mawon. Jadi sama saja ada sami mawon. Di mudorobah dengan kirot itu dianggap sama. Terus kemudian selain kirot dengan mudorobah tadi, kirot juga disamakan dengan istilah akad musaqah. Sama ngerti akad musaqah? Akad musaqah sudah paham belum? Akad musaqah itu ya sama dengan akadnya maong dengan akadnya ayah. Itu namanya akad musaqah. Kalau misalkan garap sawah, cuma bedanya objeknya itu bukan objek tanaman biasa, tetapi objeknya adalah tanaman menaun. Itu namanya akadnya akad musaqah. Nah, objek tanaman menaun itu contohnya apa? Ya kurma. Jadi kurma sama anggur. Jadi kurma sama anggur. Itu kalau dalam madhab Syafi'i, jadi akad musaqah itu hanya ada dua objeknya, yaitu akad kurma sama akad anggur. Pohon kurma, pohon anggur. Nah, pihak pekerjanya hanya merawat, ngopeni sebagaimana supaya kurma ini berbuah lebat. Nah, gitu. Tanah sama kurmanya itu milik satu orang. Dia punya kebun, dia punya tanaman kurma, tapi nggak bisa mengerjakan, nggak bisa ngelola. Terus akhirnya nyuruh orang,
bayarannya ditentukan dari mana? Dari hasil kurma, dari hasil petik, dari hasil petik kurma. Nah, akad ini yang dinamakan dengan istilah akad musaqah. Jadi makanya akad kirot tadi itu disamakan dengan itu, cuma beda objeknya. Kalau akad musaqah itu objeknya adalah tumbuhan, nah kalau akad kirot itu objeknya adalah nadin. Nadin itu apa nadin tadi? Nadin minat dana niri wadarohim, modalnya itu berupa harta. Jadi modalnya berupa harta. Jadi bedanya dengan musaqah di situ. Artinya berarti amilnya tadi itu hanya disuruh mengelola modal itu. Nanti labanya kita bagi berdua gitu. Disuruh mengelola modal sepenuhnya. Lah pihak ambilnya pihak robul malnya itu ya tetap modalnya itu berharap bahwa modalnya bisa kembali. Tetap modalnya berharap bisa kembali, tapi sifat kembalinya itu kan kalau beruntung maka modalnya kembali. Kalau nggak untung maka modalnya tidak kembali. Makanya kemudian dalam akad kirot itu sebenarnya ada goror, tapi gorornya itu ya goror yang dibolehkan. Sebab apa? Karena tujuan dasar dari kirot itu adalah nolong manusia. Kalau sampai nolong dengan dengan beri utang saja, terus kembalikannya orangnya itu semaunya, sampai berat apa enggak? Berat. Orang ngasih utang, terus yang diberi utang tadi itu membayarnya semaunya waktu, itu jelas orang yang ngasih utang tadi itu nggak mau, lama-lama akan menjadi nggak mau, berat. Orang mau beri utangan kepada orang lain itu berat, padahal akad utang itu sebenarnya adalah akad ta'awun, akad tolong menolong. Soalnya namanya harta itu harus bisa berkembang, kan begitu aslinya, ya kan? Ya Pak ya. Nah, karena harta itu harus bisa berkembang, nolong. Kalau misalkan hanya ngasih utang saja, supaya ngasih utang terus kembalikannya enggak kapan-kapan kalau sudah punya, misalkan akad semacam ini namanya enggak mendidik. Jadi akad semacam ini justru malah enggak mendidik, menyebabkan orang enggak menggampangkan utang, akhirnya kemudian ditolong. Ada akad namanya akad kirot. Jadi akad kirot itu sebenarnya niatnya untuk menolong. Menolong, tapi pihak yang menolong juga tidak rugi. Tidak rugi. Soalnya apa? Soalnya uangnya bisa berjalan. Gampangnya kan begitu. Makanya kemudian dimunculkan dengan istilah kirot, memberi utang modal, gitu loh, atau memodali, itu namanya kirot. Faham? Nah, jadi kalau misalkan sampai suatu saat kok ditanya apa itu kirot, sampai harus sudah bisa menjelaskan. Jadi kirot itu adalah akad memberikan utang modal kepada orang lain, atau akad memodali orang lain, itu namanya kirot. Jadi pihak yang memodali itu, kalau namanya memodali itu kan berarti dia itu berhak untuk punya hasil, kan begitu. Kalau lewat kor nggak punya hasil, ya cuma hanya uangnya itu akan kembali gitu saja, tapi entah kembalinya kapan. Sudah malam surat Al-Fatihah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.